tayamum itu hanya pengganti wudu dan mandi, bukan lil janabah. Nanti kalau bukan lil istinja, kalau istinja malah bukan bersih tambah belepotan kemana-mana nanti kan. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau seumpama istinja Ya Allah. itu Mohon maaf tadi istinja terputus karena ya. wifi-nya mati, jadi Oke, ganti. istinja itu tidak hanya menggunakan air. Wifi yang satunya jadi lagi. diperbolehkan menggunakan suatu perkara satu jamit yang keras. Kitab Kifayah atau yang kedua syaratnya adalah kolek, bisa menghilangkan kotoran tadi. Taufik Arianto. Ya. Keras, bisa menghilangkan. Bahasanya rodok perkara yang sari ya, agak. Ya. Yang kedua, yang ketiga, bukan suatu perkara yang dimuliakan. Nanti cebok pakai semangka, repot gitu kan. Ya, karena semangka kan banyak air bisa menghilangkan najis, tapi kan muktaromin yang dimuliakan. Walaupun toh menggunakan suatu perkara kayak tulang, ada habis kurban tulang sapi besar yang kayak kipas itu kan, membersihkan najis dengan istinja. Yang kayak kipas kan ada itu kan, jangan digunakan itu. Kenapa? Bukan karena tulang makanannya jin, sehingga kategori muktaromin. Ya, jadi akhirnya apa? Kalau di hotel-hotel kan pakainya tisu. Nah, ini akhirnya saya bahas di sini. Tisu itu kategori jamit itu tidak. Tisu itu kategori perkara yang jamit tidak, yang keras tidak. Jadi ternyata di situ didobeti para ulama. Maksud dari jamit keras itu ternyata bukan keras seperti batu, tidak. Kalau batu kan memang sudah diperbolehkan, memang alat istinja ya kalau nggak pakai air ya. Pakai batu, dan syarat batunya pun harusnya mempunyai tiga sisi ya, tiga kayak itulah, nah yang dowo lah, jadi 3 sisi ya. Itu pun harus ganjil, kalau satu nggak cukup ya 3, kalau nggak 3 ya 5, kalau nggak 5 ya 7. Yang abduliyah malah istinja itu pertama menggunakan hajar. Istinja yang paling utama pertama menggunakan batu, habis itu dibantu dengan air. Tapi kalau mengekspres airnya apa? Menggunakan air lebih utama karena air lebih memudahkan. Tapi kalau abduliyahnya ya memang pakai batu dulu baru dibantu dengan air. Nah ini ternyata dalam permasalahan tisu, ini ternyata diartikan warok itu daun. Nah, tisu itu kategori pembuatannya dari daun atau kertas dan yang lainnya atau tidak. Jadi yang dimaksud jamit ini adalah bukan keras itu saja, tapi jamit ini adalah yang tidak seperti jeli. Tahu jeli? Jeli kan kelemar-kelemar. Jeli agar-agar. Kan kalau dipegang, lembek. Nah, itu namanya bukan jamit. Jadi kalau tisu kan kalau seumpama kita pegang nggak kelemar-kelemar. Makanya itu kategori dari jamit. Sehingga apa? Hukum istinja menggunakan tisu apakah diperbolehkan atau tidak sesuai dengan syariat atau tidak, memang diperbolehkan. Karena apa? Di situ ada titik kesamaan. Satu, bisa menghilangkan, ada kolek di situ, bisa menyempal lah ya. Yang kedua, yang dimaksud jamit di sini para ulama bukan jamit yang keras sekali, bukan, tapi bukan yang seperti jeli atau agar-agar, bukan. Yang penting bisa dipegang, dia nggak goyang-goyang. Tisu kan kalau udah dipegang nggak bakal goyang, langsung disempal-sempal, kletok kan bisa. Jadi paham menurut saya. Yang kedua, tisu bukan mutaromin. Tisu bukan suatu perkara yang dimuliakan. Bukan makanannya jin, bukan makanannya manusia. Masa orang sing makan tisu kan nggak mungkin. Berbeda dengan menggunakan roti tawar, seumpama kan, ya kan? Jelas kalau roti itu kan makanannya melon, rempeyek, itu rempeyek mau nggak? Repot. Jadi paham ya? Ada lagi yang mau bertanya? Benda yang pakai untuk istinja itu. Gimana? Yang lagi sakit? Yang diperban atau apa itu misalnya? Itu namanya sohibul jabair. Jadi, kalau dalam konsep ini namanya sohibul jabair. Apa sohibul jabair? Sohibul jabair itu kasus dalam permasalahan orang yang pakai perban. Ini yang diwajib, yang dibasuh, yang bagaimana?
Nah ini Bu, Nah, itu seumpama ya. habis ngambung aspal ya Bu ya. Biasanya kalau orang yang habis ngambung aspal, Habis larang, kecelakaan, habis semua jatuh gitu detail semua kan. akhirnya Jadi pakai diperban gitu kan. Misalnya perban. Nah ini ada konsepnya, dijahit. kalau Cara menurut para ulama wudhunya itu yang bagaimana? sekira anggota yang sehat tetap harus dibasuh. Nah, Tapi kalau seumpama anggota yang sakit apa? Di sini Bu, ada yang mengatakan cukup dilap. Dilap saja. Jadi basahkan menggunakan tangan. Ini disamakan dengan hukum memakai muzah. Ibu tahu muzah? Kalau di Arab Saudi itu, di sana, itu ada yang namanya muzah. Muzah itu Bu, kayak model sepatu terbuat dari kulit tapi tipis. oh, Dan itu digunakan pas sesuai dengan batasan wudhu yang ketika di kaki. Nah ini kalau seumpama orang yang konsep menggunakan muzah, ini kakinya nggak dibasuh, tapi yang diusap cuma muzahnya pakai tangan. Berarti udah dicukupi. Jadi kalau konsep dalam permasalahan ini disamakan dengan orang yang botak kepala. Apa? Orang yang botak kepala itu kan kalau wudhu nggak mungkin nggak ada rambutnya kan. Jadi apa cukup di lap pakai tangan saja. Nah, itu konsepnya kayak gitu. Mister Andi, tiga. Jadi saya boleh cobain Terima kasih. orang yang posisi Ikut menggunakan kajian fikih kita. perban ini pun sama. Jadi Insya cukup Allah, di barokah. Terima kasih ya. Nah, ini yang pertama. Kalau dalam posisi menurut dokter jangan sampai kena air sama sekali, mungkin dalam konteks luka yang sangat parah, ini memang dihindarkan supaya kata dokter nggak boleh kena air walaupun toh basah berbanyak. Jadi ini sistemnya separuh-separuh. Separuh anggota yang sehat tetap dibasuh, anggota yang sakit separuhnya lagi ditayamum. Kita kajian fikir dulu ya. Jadi satu ibadah, istilahnya satu keadaan tapi dua ibadah. Jadi yang satu ditayamum, yang satu lagi di wudhu. Kalau dalam kondisinya sehat. Terima kasih. Ya Bu ya. Jadi kalau memang selagi masih diperbolehkan kata dokter, ya basa-basi sedikit tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai tembus ke dalam, maka cukup dilap. Tapi kalau memang dokter ngomong, ini jangankan terkena cipratan air, nempel air pun tak boleh. Maka solusinya gimana? Yang satu tetap dibasuh, satunya lagi ditayamumi. Ya Bu ya. Barangkali yang habis operasi kan, IWD Fakhiran, mungkin kan itu sangat susah. Atau yang sudah broken, mohon maaf yang sudah kena penyakit gula dan yang lain. Konteksnya kan kalau kena air takutnya merembet. Ini kalau masalah penyakit gula saya jadi ingat. Dulu saya kan pernah dikasih doa sama kiai saya. Orang yang sudah kena penyakit gula, kemudian sudah ada lukanya kan mesti merembet. Obatnya apa? Ini obatnya. Saya dulu dikasih sama Gus Maksum Johari, pendiri Bakar Nusa. Ini ibu cari batok kelapa hijau yang masih muda sama biji juwet. Tahu biji juwet? Juwet. Nah, biji juwet sama batok kelapa hijau yang masih muda diparut, terus nanti biji juwetnya itu yang sudah dikeringkan ya, ini juga diparut. Setelah itu diseduh, diminumkan selama 3 hari. Ini amanah beliau, selama 3 hari tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. 3 hari diminum, 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Nah ini gunanya, kata beliau Gus Maksum Johari itu, beliau bilang salah satu keutamaannya atau faedahnya itu supaya menghilangkan kuman-kuman yang ada di kakinya itu hilang. Sehingga lukanya akan kering. Tapi syaratnya tadi diminum 1 hari 2 kali, pagi dan sore, dan hanya diminum selama 3 hari. Tak boleh nambah, tak boleh kurang. Itu amanah beliau. Nah, setelah itu akhirnya saya ingat sekali, habis itu hanya dikasih sholawat. Kasih sholawat rahmat. Kalau beliau ngomong namanya sholawat rahmat. Ada yang ngomong sholawat Jibril, ada yang ngomong sholawat rahmat. Itu disuruh baca setiap hari 100 kali. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Lafadznya enggak sholawat ala Muhammad, bukan. Lafadznya sholawat ala Muhammad.
Sholawat Ayo kita ala Muhammad. amalkan Bukan untuk sholawat berselawat ala sallallahu Muhammad. Bukan. sallallahu diputus ya. Sholawat Sallallahu ala ala Muhammad. Muhammad. Sallallahu ala Sholawat Muhammad. ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Jadi Sallallahu ala sholawatnya itu Muhammad. sukun. Sallallahu ala Itu Muhammad. dibaca 100 kali. Diputus Kalau ya. pas malam Sallallahu Jumat ala Muhammad. itu Dibaca 1000. Kalau tidak 100. 1000, 10.000. Nah, Itu kalau malam katanya Jumat mandawamu dibaca ala bang sholawati 1000. rohmah ini, barang siapa yang selalu melakukan sholawat rohmah ini, apapun hajatnya dikabulkan. Masya Gak Allah. bakal miskin katanya. Kalau Segala miskin, hajatnya ketokan dikabulkan. ke telinga. Saya Bilang pernah jadi. mengamalkan itu 1 hari 1000. Kalau Masya miskin, Allah. Tak pernah putus disuruh itu diketok. namanya Bilang. rezeki. Itu saking airnya mantapnya saya Ketika hari ini. biasalah godaan. Jadi apalagi kalau Ada sumpah punya kerjaan hajat terputus, apapun, nggak bisa atau mau istiqomah bangun selawat 1000. pesantren, mau Tapi bangun ketika bisa rumah, mendawamkan dulu betul-betul terasa. ditambahi Itu kata saya beliau, amalkan baca setiap selawat pada 1000 itu maghrib sampai sallallahu isya ala jangan Muhammad. putus. Kalau kita mau 1 hari 1000 punya itu. hajat nyawa Cepat loh. utang, Sallallahu ala Muhammad. mau Sallallahu ala hajat Muhammad. Sallallahu ala bangun Muhammad. rumah, Sallallahu ala pondok Muhammad. pesantren. Betul rezeki tak Banyak putus-putus. nanti Masya Allah. doanya Hati sama saya tenang. udah khusus. Kita lagi Ya, jalan, sowan lagi lah. tidur, lagi apapun baca aja tuh. Doanya Biasanya kita baringan itu gitu. sendiri. Ini Sallallahu ala memang Muhammad. mohon Sallallahu maaf, ala memang Muhammad. tamatan Masya Allah. Lirboyo. Biasanya kalau mau pulang, memang dikasih Masya bekal, Allah bekal Kak pembekalan. Magi. Dan di rumah itu Terima ada kasih doa ya komplit, telah mau TAP. apapun ada. Karena Masya dulu Allah. waktu saya Syukur, tamat syukur, Lirboyo, saya syukur. dikasih Gus Maksum, bukunya sampai segini tebelnya. Ini semua ini. Dari yang model raja-raja, dari model pemindahan penyakit, sampai ada transfer penyakit ke telur lah, transfer penyakit ke ayam lah, dan yang lainnya. Alhamdulillah saya ada doanya semua. Cuma belum saya praktekkan. Kajian Yang baru saya praktekkan Masya model Allah. telur. Itu alhamdulillah sudah saya sering itu. Orang yang kena penyakit batin itu. Terakhir Ibu, mohon maaf, ada orang punya usaha warung. Dulu dia diambil, istilahnya ditutup usahanya. Cewek Taurus Kasihan dia, sama kita perutnya itu dong sampai Taurus. besar. Dikira Makasih ya hamil. telah mampir. Begitu dilihat ternyata begitu dipegang, perutnya itu Masya isinya apa? Allah, Air Mister comberan. Andi selalu Jadi perut besar, keras, tapi isinya air comberan. Akhirnya apa? Begitu ditransfer di telur, Ayo itu. telurnya itu memang warnanya hitam. Dan tak lama dia itu muntah. Muntahnya setengah ember, air comberan. Untuk orang 3 Basinya luar biasa. bisa 10. Karena sudah bertahun-tahun. Kok 10 pula. Sampai terakhir dia itu muntah darah, tapi ada darah yang di situ ngempel. Ini Dan deh darahnya caranya yang sering jalan. saya pakai Muntah jalan. ketika bisa Setelah jalan tak mendapatkan lama dia hilang isi dari asap. dari angpau itu. Dan wasilah dari itu, alhamdulillah, Kita buka dia ketika jualannya dia bagus lagi. sudah Dan sekarang sekarang 1 udah punya menit, warung makan tinggal 1 menit, namanya Arto tinggal Moro 1 itu menit ya. cabangnya udah ada 1 menit atau 1 12. detik ya. Dari mulai 1 jadi Ketika buka 12 tinggal ini 1 tahajud itu, ini. kita buka, Itu terus barokah. kita ketuk-ketuk Kalau di ibu bapak bawahnya ibu yang punya ada jualan, angka itu. Nah ini dulu ayo saya sudah dikasih mulai kita ketuk doa itu. Jadi sama mulai kita kiai ketuk saya di terus Lirboyo insya Allah itu. dapat. Doa ini kalau seumpama dibacakan untuk pas jualan, maka Tapi jualan kalau kita tidak kotaknya isinya akan banyak, orangnya istilahnya nggak sedikit, bakal walaupun nggak nggak laku, kita pasti laku. ketuk, asalkan udah kita Dan buka, orang-orang pasti yang punya dapat. jualan di sebelah tidak akan dibeli sama orang kecuali jualan kita udah habis. Ini doanya. Ini doa ini saya dapat dari Syekh Ahmad Idris Marzuki, dikasih sama Syekh Dalhar Watu Congol. Syekh Dalhar Watu Congol dikasih sama Nabi Wahidir alaihissalam. Jadi Nabi Hidir ibu kalau seumpama ketemu para wali-wali Jawa, ngasih doanya Jawa. Jadi doa ini kalau seumpama bapak punya jualan, didoakan dibacakan 4 penjuru. Sana 3 kali, sana 3 kali, sana 3 kali, sana 3 kali. Pas tengah-tengahnya bapak kejuk bumi. Paham kejuk bumi ya? Segitu. Kalau dibacakan pas posisi mau buka, tetangga ibu yang jualan nggak bakal dibeli orang kecuali jualan ibu habis duluan. Insya Allah. Cuman sayangnya itu ibu aja ini tak boleh ditulis, dengerin ya kata tak Pak boleh Kiai. direkam, dan harus hafal. Kebetulan memang saya ini rezeki saya. Saya kasih ibu kalau seumpama hafal berarti rezeki. Saya dikasih sama kiai saya katanya kalau hafal rezeki. Ini bunyinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Masya Allah. Wa kafartu min kulli dinin Walaupun hanya cuma satu yukhalifu koin, dinal kalau rajin kita Islam. kumpulin lumayan. Sulur kentur sabdane Bisa manusa. naik level. Kalau Sedulur kita nggak kulur punya akun podo satu teko. lagi, bisa kita Teko karena kumpulin. Allah. Lempar La untuk ilaha akun kita yang illallah. satu. Bisa Muhammadur jadi Rasulullah. tambahan. Lumayan Allah. kan? Pasti lafaz Allah Kalau berentek bisa rajin satu hatinya. hari bisa Sing loh. jualan Dapat teko, sing tuku 50 teko. ibarat kata Sing duwe dapat pesantren 50.000 tamu nggak tahu teko. bulan. Lah iki mulane kula tau $4 mereka salam kan bilang lumayan ini bisa teko ditarik. iki. Sing arep nyalek teko lah iki. Hah? Kak bukan tipemu. Nah ini. Kula ulangi nggih. Namanya unik. Nek kula iki dikai ping 3, dadi tak kula Ini tak karena ulangi ping 3. Nek ana sing ini ngapal penyampaiannya enak, padahal ini sudah jam 11, harusnya jam 10 sudah Asyhadu an selesai. la ilaha Tapi illallah enak. Asyhadu an la wa ilaha asyhadu anna illallah. Ayo Muhammadar ikutin. Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa kafartu Wa min kafar kulli dinin min kulli dinin yukhalifu dinal ikutin ya. Islam. Dinal Islam. Sulur kentur. Waduh, Sabdane enggak koyo menungso. sabda yang menungso. Sedulur kulur. Sedulur Podo teko. podo teko. Teko. Karena Allah. Karena Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah. Tuh diajarin Asyhadu an la mantra ilaha sama illallah. Pak Kiai. Bisa lagi. Allah. Asyhadu an la ilaha Wa asyhadu illallah. anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa kafartu Min kulli dinin. Ayo ikutin. Yukhalifu dinal Islam. Sulur kentur. Sabdane menungso. Sedulur kulur. Podo teko. Teko. Karena Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah. Itu bacaan. Dibaca 4 penjuru. Telu. Pas di akhir. Baca 4 penjuru. 3 kali di satu penjuru. 3 kali. Ya. Atine ngrentek sing jualan teko, sing tuku teko. Insyaallah kerentek hatinya penjual, pembeli. Teko, tamu teko, santri teko. Lah itu. Para pembeli. Ini untuk yang penjual ya, pedagang. Kalau ilmu untuk pedagang. Atau boleh nih kita nih kan mau buka room. Nah, kita baca itu dulu nanti insyaallah. Pas pada datang tuh. Dimulai ini pokoknya pateng cukup bebas. Insyaallah. Yang ditengok posisi ini sudah dipraktekkan oleh. Tapi bagusnya menghadapkan kiblat. Ini Pak Kiai Arianto sudah mendapatkan ijazah dari Pak Kiainya. Jadi mendapatkan ilmu seperti itu, alhamdulillah, nggak putus-putus yang belanja di warungnya. Panjangnya bebas posisinya di mana. Nah. Lilis, Masya Allah, Kak Nabi, kalau apal, Kak Devine, Kak Diana. Kalau apal, ya berarti bukan rezeki. Ya Bu ya. Yang terakhir saya dikasih doa oleh Gus Masum sebelum beliau itu dari Kiai Gus Masum loh, supaya itu, tidak ditilang oleh polisi kan. Waduh, tapi murni bahasa Jawa. Bahaya. Ini kalau ini boleh dicatat, boleh divideokan, boleh dihafalkan. Jadi supaya kalau seumpama ilmu supaya tidak ditilang polisi, Allahu Akbar. Ada pemeriksaan di Batam Center, ada pemeriksaan di Tiban Center sini. Waktu itu pas di perempatan, tiba-tiba ada pemeriksaan. Begitu saya baca itu, alhamdulillah polisi tidak melihat sama sekali. Masya Allah. Lewat saja. Mau segera saya tutup roomnya karena dari pusat sudah mau habis. Dari pusat. Ini gitu aneh. Jadi sampai bebas Arab rekam boleh, Arab nulis boleh. Ini memang tapi Jawa nih.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini hitungane. Lemah abang nyimpang, lemah ireng anteng, lemah putih ngalih, la haula wala quwata illa billahil azim. Kula ulangi nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Pijit lah, kecapean lah. Yang pijit itu masih, yang tempat pijit, yang itu kan kontainernya udah tak ada. Bukan, kontainernya kan udah nggak ada. Yang itu, yang tunanetra itu loh, yang di pojok pasar itu. Nah ya, udah tutup. Bukan masalah bahaya. Udah lab. Insya Allah. Mohon maaf tadi kejeda karena wifi-nya mati. Kotanya nyantai habis. Jadi macet lagi, Masya Allah. Syukron. Masya Allah tadi Lis masih stay di sini. Makasih Teteh. Siapa lagi? Masya Allah. Makasih. Rindu. Ini saya sudah selesai tadi dari jam 9 ya, kalau nggak salah jam. Sudah berapa? Ini sambungan tadi kan terputus tadi. Oh Masya Allah, nyambung lagi. Jadi tadi terputus, jadi ini 31 menit. Ternyata baru 31 menit. Kak Fauzi, Kak Fauzi. Masya Allah, terima kasih ya. Ini kami acara malam tirakatan MWCNU Kecamatan Sekupang di Kota Batam. Tadi dari jam 9 kita mengadakan acara yaitu pembacaan manakib. Masya Allah, pembacaan manakib itu keutamaannya sangat besar sekali. Yang salah satunya kalau kita istiqomah mendawamkan pembacaan manakib itu, insya Allah 40 rumah ke kanan ke kiri Allah jaga, insya Allah Allah pelihara, insya Allah. Ini siapa ini? Kak, saya nggak main koma, belum mandi. Terima kasih ya, syukur. Ke ahli hisab. Ahli hisab kalau kami itu ahli hisab mana dulu nih? Kami ngasih terima kasih ya aja, kami udah mau itu loh, mau selesai acaranya, jadi saya sudah
ini tinggal penutupan aja kami. Kasih ya. Kak Riki, Kak Anissa, Kak User 712, Kak User. Aduh dahsyat kali bilang ahli hisab. Jadi rodok-rodok gimana gitu. Insya Allah. Terima kasih ya semua yang telah mau mampir di sini. Nirum Ita, Asrori Batam, Syukran, Kak Teknis. Kami tadi pembacaan manakib, terus lanjut pembacaan Yasin, terus lanjut lagi kajian pembacaan Maulid Adibai dengan mahallul qiyam yang mana utamaannya kalau kita bacaan mahallul qiyam sholawat insyaallah Rasulullah akan hadir bersama kita. Amin. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Terus udah itu lanjut kajian kitab fikih, kajian kajian kitab Kifayatul Akhyar oleh Pak Kiai Taufik Arianto di mana bab tentang mandi. Ya, tahu sendirilah kalau bab mandi itu lumayan rodok-rodok sepi gitu, seger. Lucu-lucu gimana. Apalagi mandinya mandi besar. Aduh. Oke. Terima kasih ya sahabat semuanya. Oh ya, dari Pak Kiai tadi juga berpesan, usahakan kita untuk mendawamkan pembacaan sholawat 1000 atau pokoknya sallallahu ala Muhammad. Kita putus sallallahu ala Muhammad satu hari yang tidak 100 dan khusus untuk malam Jumat kita baca 1000 kali. Itu nggak terasa loh, cuma sebentar. Tidak lama, itu nggak nyampe 1 jam mungkin. Karena cuma sebentar, kita bacanya cepat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bacanya cepat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Gimana kalau kita membacakan itu, insya Allah kalau kita misalnya yang penjual atau apa, insya Allah Allah murahkan rezeki itu. Misalnya dagangannya jadi lagi atau apa, masya Allah. Ya sebenarnya kita mengharapkan hanya ridho kepada Allah ya, dapatkan syafaat Rasulullah. Tapi insya Allah berkahnya dapat gitu. Dan memang saya pernah mengalami karena kan saya pernah mengamalkan, saya mendapatkan ijazah dari Habib Mustafa Barokah kok. Itu tapi itu dia selawat 1000 sallallahu alaihi Muhammad dibaca 1000 dan saya langsung tergerak hati mendawamkannya satu hari itu 1000. Masya Allah, betul Ibu, betul Kakak, Abang, kita bacakan itu satu hari 1000 tuh. Alhamdulillah saat itu rezeki ya kehidupan kami kebetulan karena suami seorang guru kan hanya sederhana, tahu sendirilah dengan membiayai 4 anak, 3 anak yang di pondok. Jadi gali lubang itu lubang hari-hari. Alhamdulillah itu rezeki nggak pernah putus. Misalnya makanan ada aja yang ngantar dari tetangga atau ada yang ngasih atau ada. Jadi namanya makanan dari kita nggak pernah ke Singapura kan Batam dekat sama Singapura ya. Makanan yang kita nggak mungkin bisa membelinya karena mahal, makanan mewah atau apa. Tapi alhamdulillah ada diantar sama orang yang dari Singapura ngantarkan makanan, ngantarkan ada juga yang ngasihkan rezeki, ngasih uang atau apa, masya Allah, alhamdulillah, pokoknya nggak tahu lah rezeki itu sampai numpuk, hanya makanan itu bisa saya bawa ke sini. Ini namanya Zawiyah MWCN Kupang ya, bukan sekretariat tapi tempat rumah untuk berzikir Nahdlatul Ulama Kupang Kota Batam. Jadi ada kadang saya bawa ke sini, saya tadi makan jamaah bersama, masya Allah sangat nggak terputus karena berkah dari selawat itu 1000. Tapi kadang karena apa kesibukan atau apa akhirnya
Ya mungkin karena ada aja ya godaannya, ada pergi keluar atau apa, jadi kelewat kadang. Nah, jadi terputus. Tapi betul-betul saat itu saya pernah sempat mengamalkan istiqomahkan ya selawat 1000 itu nggak putus-putus. Masya Allah, ternyata betul dahsyat sekali, luar biasa. Aduh, dari ketenangan batin, dari rezeki nggak pernah putus segala. Misalnya padahal ini di hati hanya ngomong, ya Allah kepengen sekali itu misalnya. Tiba-tiba bener terkabul. Padahal aneh nggak bilang ke suami nggak apa, tapi ujuk-ujuk kok suami bawa apa yang saya inginkan itu. Dan banyak hal lagi yang lain. Ya Allah, subhanallah. Itulah keberkahannya sholawat. Masya Allah. Terima kasih sahabat semua yang telah sini. Masya Allah, subhanallah. Teh Lilis, Masya Allah. Kak Rohmana, Masya Allah, syukron ya. Kak Rohmana izin saya Gusti ya. Saya Gusti. Semoga nanti pas ada waktu saya mampir ke PT-nya. Begitu juga teh. Ini salam kenal ya semuanya. Siapa lagi? Kak Ketusur, Masya Allah. Terus siapa lagi nih? Terima kasih ya semua yang telah hadir dan mampir di sini. Kak Am, Kak Baru, Masya Allah, syukur. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semua sahabat yang telah mau mampir di room Ita. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat semuanya dengan rizki yang berlimpah, berikan kesehatan, umur yang panjang, dan jadikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Dan bagi yang belum, semoga Allah pertemukan jodoh yang soleh-solehat dan kelak dikarunia anak keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Dan semoga kita semua bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkah Madinah. Terima kasih semua yang telah mampir di sini dan memberikan kontribusi baik TAP menemani walaupun keluar masuk dan semuanya. Dan Masya Allah luar biasa Kak Lilis, terima kasih. Dan itu Kak, Assalamualaikum. Ngasar juga ya ke roomku. Terima kasih, aku udah mau rongkat ini. Terima kasih ya. Terima kasih telah kasih sayangi aku. Syukron, Masya Allah. Terima kasih ya. Saya pamit dulu. Semoga berkah semuanya. Syukron jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.